Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terutama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah memberi kita nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat tersebut kita sudah dapat bersama-sama di ruangan ini. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Kinali, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati SDN 11 Kinali, yang saya muliakan para CGP SDN 11 Kinali. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ina Marlina. Kepada Ibu kita persilakan. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Linda Mariastuti. Kepada Ustazah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun intiqam. Sadaqallahul azim. Acara selanjutnya sepatah kata dari Kepala Sekolah SDN 11 Kinali. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nurma Wira Ayu. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Dewi Elvia. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, berupa doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat beliaulah kita mendapatkan panduan atau acuan untuk mendapatkan pendidikan seperti saat sekarang ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati SDN 11 Kinali yang telah hadir bersama kita pada hari ini, dan yang teristimewa yang sangat saya banggakan Ibu calon guru penggerak Ibu Dewi Elvia yang nantinya akan membagikan praktik baiknya tentang budaya positif yang telah didapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah karena Ibu Kepala Sekolah kita pada hari ini tidak bisa hadir bersama kita karena beliau sedang ada kegiatan dinas luar. Untuk itu beliau berpesan kepada kita semua, ikutilah kegiatan ini, kegiatan diseminasi atau pengimbasan tentang budaya positif yang telah didapatkan oleh Bu Dewi Elvia dalam pendidikan guru penggerak. Maka kita semuanya fokus dan ikut berpartisipasi di dalam kegiatan pengimbasan pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, terima kasih Bu Dewi sudah menyediakan waktunya nanti untuk berbagi praktik pada kita pada hari ini Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saya sudahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Elvia, dan kita harapkan kepada peserta untuk mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan setelah materi disampaikan oleh Ibu Narsum, kita semua bisa membawa pulang dan menerapkan di kelas kita masing-masing. Kepada Ibu narasumber, Ibu Dewi Elvia, kita persilakan waktu dan tempat. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini dalam rangka yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baiklah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan, bimbingan kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan aksi nyata saya di modul 1.4 ini. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada kawan-kawan guru yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada saya supaya acara kita ini berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya di sini berdiri bukanlah saya orang yang hebat, orang yang pintar dalam memberikan materi, tetapi saya di sini ingin berbagi praktik baik di mana ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama menjadi calon guru penggerak akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak dan Ibu semuanya, kita sama-sama melihat bagaimana tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat manusia agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilaku, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini Bapak dan Ibu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita yaitu menuntun, di mana yang selama ini kita hanya menuntut Bapak Ibu,
Iya tak Bapak Ibu? Iya. Kita sering menuntut anak-anak kita bisa ini, dan bisa seperti ini. Tapi sekarang setelah saya mempelajari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di mana, yaitu tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya yaitu budaya positif. Nilai dan kebiasaan yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiganya yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang telah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini Bapak dan Ibu, apabila sekolah kita sudah aman, tertib, dan pelayanan dari kita seorang guru, ramah, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kita layani peserta didik kita dengan ramah. Kita layani apa yang dia inginkan. Pembelajaran seperti apa, maka pembelajaran yang akan kita ajari akan berlangsung dengan maksimal. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini Bapak dan Ibu, tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu mengontrol murid kita. Kita arahkan mau kemana dia, mau apa tujuannya dalam belajar, kita adalah mengontrol. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa game. Saya minta kepada Bapak dan Ibu ada di sini yaitu coba ada satu orang sebagai A, tugasnya adalah menyepalkan satu tangannya. Di sini saya minta berpasangan lah Bapak dan Ibu. Pak Khairul, saya minta Pak Khairul coba pegang tangannya sendiri, kepalkan, dan Bu Irma kepalkan juga tangannya. Di sana di tangan Pak Khairul dan Bu Irma terdapat beberapa tulisan atau kata yang sudah Bapak sediakan. Sekarang Bu Irma, tugas Pak Khairul, coba rayu Bu Erna supaya dia bisa membuka kepalan tangannya. Ayo silakan Pak. Ibu, apa dalam ibu tuh? Rahasia dong. Ya dong. Ada sesuatu di dalamnya yang penting sekali. Masa pelit kali ibu nih. Iyalah. Kan kita sama-sama Sifatnya orang. kan ini pribadi.
Nggak apa-apa lah Bu, kan kita berdua nih. Nah, emang saya Iyalah, sama-sama satu partai kita orang agam. walaupun sama tapi berbeda. Apil Iya. kali. Ya, silakan duduk Pak Khairul. Ada dalam kepalan Pak Khairul. Ada deh Bu. Boleh aku tahu? Oh, enggak boleh. Ini Oh, urusan masa mereka nih. iya? Iyalah. Oh, bohong nih. Enggak bohong. Ini orang besar ini. Anak kecil nggak boleh ikut. Cepatlah Pak Khairul. Sama-sama kita buka ya. 1, 2, 3. Iya. Nah, di sini tadi Bapak dan Ibu antara Bu Erna dan Pak Khairul sudah berusaha supaya Pak Khairul bisa membukakan kepalan tangannya, tapi tidak berhasil. Dan begitu juga sebaliknya dengan Pak Khairul sudah berusaha bagaimana supaya Bu Erna bisa membukakan kepalan tangannya, tetapi usaha mereka tidak berhasil. Jadi Bapak dan Ibu, sini posisi kontrol kita yaitu tergantung dengan pada diri kita masing-masing. Mau membukanya atau tidak, itu adalah kita serahkan pada diri kita masing-masing. Nah, baik dapat selanjutnya yaitu teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu selanjutnya psikiater dan pendidik. Dr. William Glasser adalah dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Church teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol muridnya. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana ilusi kita dalam mengontrol murid kita itu adalah tidak sama dengan guru-guru yang lain. Betul tidak Bapak dan Ibu? Pasti berbeda. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Ernawati dan Pak Khairul tadi, mereka sudah berusaha merayu Bu Erna sebagus mungkin supaya Bu Ernawati bisa membukakan kepalan tangannya. Begitu juga dengan Bu Ernawati merayu Pak Khairul, tetapi tidak berhasil, semuanya tidak berhasil.
Posisi kontrol ini adalah terletak pada diri masing-masing guru. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Iya enggak Bapak dan Ibu? Misalnya kita marah pada anak kita sendiri. Datang orang, janganlah marah-marah kata orang. Bisa enggak kita memendamnya Bapak dan Ibu? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian makna disiplin. Belajar kontrol diri dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang selanjutnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yaitu satu, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu keyakinan kelas. Model berpikir. Menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 1. Sebagai penghukum. Kira-kira Bapak dan Ibu sebagai penghukum ini apa contohnya Bapak dan Ibu? Salah satu 5 posisi kontrol, yaitu salah satunya contohnya yaitu penghukum. Kira-kira tahu nggak Bapak dan Ibu apa contohnya? Penghukum. Ya, coba Bu Irma. Misalnya ada anak yang datang terlambat, saya suruh pilih sampah di halaman. Iya. Ada anak kita yang terlambat, kita suruh membersihkan halaman. Sebenarnya Bapak dan Ibu, bolehkah kita seperti itu Bapak dan Ibu? Tidak. Kenapa? Apabila anak yang kita hukum, itu dia akan merasa marah sama kita. Iya enggak? Benci sama kita. Mungkin kita bisa digelar sebagai ibu penghukum, ibu pemarah. Kita dikasih gelar ibu pemarah karena kita sering memberikan hukuman kepada anak kita. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima yaitu kebebasan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid secara Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang selanjutnya yaitu, namun dalam budaya kita, maka kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut pendapat Diane Gossen tahun 1998. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ya, seperti yang sering kita nyanyikan Bapak dan Ibu, yaitu pelajar Pancasila, yaitu memiliki beberapa karakter, yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nyanyikan lah, Bu. Iya, Bu? Nyanyikan coba, Bu. Ya, Bapak dan Ibu coba berdiri semuanya. Kita nyanyikan. Apakah Bapak dan Ibu masih ingat nyanyi profil pelajar Pancasila? Aku mengulangi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak dan Ibu. Yang berikutnya yaitu eksplorasi konsep. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, bertahan hidup. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sepertinya Bapak dan Ibu sudah letih mendengarkan materi. Sekarang saatnya kita ice breaking. Semuanya untuk ice breakingnya supaya ngantuk kita hilang.
Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, kasus yang kedua, Bu Neli adalah seorang guru kelas 3 di SDN Indah Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ia bernama Angga. Beberapa anak sudah datang dan mengeluh Angga yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Bu Neli, apa yang Anda lakukan? Apa alasan Angga untuk melakukannya? Lima kemungkinan jawaban yang ada pada kasus tadi, kasus Angga, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Mungkin karena Angga ini lapar, jadi dia meminta bekal teman-temannya. Yang kedua, temannya lebih perhatian. Mungkin si Angga ini ingin diminta perhatian dari teman-temannya Bapak Ibu, atau sebaliknya. Yang ketiga, dia merasa hebat dan mengikuti keinginannya. Ya, dia merasa, mungkin Anak Ibu, dia merasa hebat karena dia berani meminta bekal temannya. Yang keempat, bisa jadi Angga ini merasa bosan dengan bekalnya, jadi dia meminta bekal temannya. Yang kelima, bisa jadi dia iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Eksplorasi konsep. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini motivasi internal. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Berikutnya yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi antara hukuman dan konsekuensi kita lihat yaitu berbeda atau bertolak belakang. Salah satunya yaitu hukuman dapat membuat anak sakit hati dalam jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi yaitu jangka waktunya pendek. Yang berikutnya, anak membenci disiplin. Sedangkan konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Selanjutnya yaitu paksaan. Sedangkan konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Selanjutnya yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman. Konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi, anak konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi yaitu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi yaitu kehilangan hak anak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini Bapak dan Ibu kita lihat ada beberapa contoh antara hukuman ataukah konsekuensi. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Saja, mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang selanjutnya yaitu budaya positif, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana ini merupakan keyakinan kelas atau tidak? Bapak dan Ibu, di sini kita lihat ke keyakinan kelas saya yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, saling menyayangi. Bluetooth dihidupkan, sedang mencari peran. Yang pertama yaitu
kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kesepakatan kelas saya yaitu saling menyayangi antara guru dan murid. Yang kedua, kami murid yang semangat dalam belajar. Jadi antara guru dan siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, keyakinan kelas kami yaitu kami dan saya dan murid saling peduli, saling menghargai teman. Selanjutnya yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu hormat, terdengar, terlihat, berperilaku. Tampak seperti atau tidak nampak. Di sini Bapak dan Ibu kita lihat yaitu hormat, tampak atau tidak tampak. Yang pertama, datang tepat waktu. Ini adalah tampak. Yang kedua, menyapa teman dengan ramah. Ini juga tampak Bapak dan Ibu. Yang ketiga, mengembalikan barang teman yang sudah dipinjam. Ini juga tampak. Kemudian yang tidak tampaknya yaitu sering hadir terlambat. Yang kedua, tak acuh kepada teman dan guru. Yang ketiga, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan saja. Kemudian di sini kita lihat Bapak dan Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas. Di sini kita lihat mengenai peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga peraturan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Yang selanjutnya yaitu bergantian atau menunggu giliran. Yang selanjutnya gunakan masker. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di lapangan. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain dan teman, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Eksplorasi konsep. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Di sini Bapak dan Ibu kita lihat atau Bapak Ibu dengarkan saja mengenai pernyataan-pernyataan. Yang pertama, ini masalah 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini nanti Bapak dan Ibu kita lihat apakah dia di sini termasuk teman, apakah manajer, penghukum atau pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Selanjutnya yaitu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Selanjutnya, kamu yang selalu paling terakhir. Di sini Bapak dan Ibu kita lihat dari pernyataan ini. Yang pertama tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah termasuk
penghukum atau pembuat merasa bersalah? Coba kata-katanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini nadanya tinggi Bapak dan Ibu. Ini adalah termasuk penghukum, karena penghukum ini adalah nada suaranya keras. Nah selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Ini anak Ibu atau ini sebagai teman. Ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai teman kau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah termasuk penghukum. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 bagiannya, yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sini Bapak dan Ibu, ada video kegiatan segitiga restitusi yang terjadi di kelas saya. Jadi bangunnya jam berapa tadi? Jadi apa usaha makan supaya besok makan tidak terlambat lagi? Masalah lagi. Orang tua bangunin, lagi nak. Kalau ayah tidak ada dulu bangunin. Jadi naman besok tidurnya jangan terlalu malaman, ya. Kemudian Nathan datangnya jam 7. Dan kita masuk jam 7 berarti besok usahakan akan jam 7 kurang sudah datang ke sekolah ya. Ya. Nah, jadi Nathan besok minta dibangunin sama orang tuanya supaya datangnya lebih cepat. Jadi ya, besok ibu lihat ya, Nathan tidak terlambat lagi ya. Yakin? Nah, terlambat lagi datang ke sekolah ya Nathan. Saya sama senang sekali praktekkan juga restitusi karena saya mempelajari cara menyelesaikan kesalahan saya sendiri. Terima kasih Ibu.
Ini Bapak dan Ibu kasus yang kedua yang terjadi di kelas saya. Koneksi Bluetooth dihentikan. Jadi Bapak dan Ibu, saya sudah melakukan di kelas saya mengenai kasus tadi, si Nathan tadi, karena dia terlambat datang ke sekolah. Jadi saya sudah menyelesaikannya bersama-sama dan saya sudah menyelesaikannya dan memanggilnya di ruangan UKS. Jadi Nathan sudah berjanji akan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya sudah meluangkan waktu, dan saya di sini minta maaf jika ada kata-kata saya yang tidak tepat pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.